Shalom saudara-saudara. Saat ini kembali saya menyapa saudara di rumah. Saya percaya semua dalam keadaan baik dan sehat. Semua terjadi oleh karena pertolongan dan kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Tema renungan saya saat ini bertemakan hanya Yesus yang sanggup memberikan pengharapan. Dari sekian miliar manusia yang hidup di atas muka bumi, saat ini jumlahnya 7 miliar. Tapi tidak ada seorang pun yang bisa memberikan pengharapan kepada manusia. Hal ini menunjukkan keterbatasan. Tetapi ada Yesus yang bisa menjadi sumber pengharapan bagi setiap orang yang percaya. Oleh karena itu pada pagi hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Allah yang diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-7. Ketika Yesus sampai di pintu gerbang kota Nain, maka keluarlah rombongan duka cita. Ada orang yang akan memakamkan orang yang telah meninggal. Ada banyak orang yang menghentar orang yang meninggal ini. Dan juga orang tuanya, seorang ibu janda, ikut dalam menghantar ke pemakaman. Ibu janda ini menangis karena kehilangan anaknya yang tunggal, yang sudah menjadi seorang pemuda ketika meninggal. Ketika bertemu dengan Yesus, Yesus mendekati kepada janda tersebut. Dan Yesus menyapa. Yesus berkata, "Jangan menangis." Tentu ketika ibu janda ini mendengar suara yang mengatakan jangan menangis, belum tahu maksudnya. Suara itu berkata jangan menangis. Tidak selang berapa lama Yesus langsung mendatangi usungan jenazah tersebut. Kemudian Yesus berkata kepada orang yang telah meninggal itu, "Bangkitlah." Dan pada saat itu orang yang telah mati itu bangkit kembali, hidup kembali, duduk dan berkata-kata. Kemudian orang yang telah mati ini diserahkan kepada ibu janda ini. Puji Tuhan. Ada satu peristiwa yang luar biasa telah terjadi ketika rombongan duka cita ini bertemu dengan rombongan sukacita. Maka rombongan sukacita ini telah mengubah duka cita menjadi sukacita. Karena Yesus telah menghidupkan orang yang sudah mati menjadi hidup kembali. Jadi pada saat itu duka cita orang banyak telah diubah oleh Yesus menjadi sukacita karena melihat keajaiban yang terjadi. Ada orang muda yang telah mati dihidupkan kembali. Puji Tuhan. Dari peristiwa ini ada satu pelajaran yang sangat baik yang dapat kita petik. Bagi Yesus tidak ada hal yang sulit dalam setiap masalah apapun. Yesus dapat menyelesaikan. Yesus dapat mengatasi semuanya. Pada saat ini, sekiranya ada di antara saudara mungkin mempunyai masalah karena dengan terjadinya virus corona, kita mendengar tidak sedikit kejadian-kejadian yang telah menghancurkan ekonomi, sehingga tidak sedikit usaha-usaha orang menjadi mati. Ya. Pengharapan orang menjadi mati. Kemudian ada banyak hal yang telah terjadi dengan peristiwa corona ini, membuat orang menjadi cemas, menjadi putus asa, tidak tahu apa yang harus dilakukan lebih lanjut. Tetapi pada pagi hari ini, saya memberikan solusi. Di dalam Yesus ada pengharapan. Oleh karena itu, sekiranya ada di antara saudara saat ini mungkin mempunyai pengharapan yang mati karena usahanya
mulai redup, usahanya mulai tidak berjalan, atau mungkin hal-hal yang lain lagi yang tidak saya sebutkan satu persatu, tetapi mulai datang dalam kehidupan saudara, sehingga saudara merasa cemas dan khawatir dalam menghadapi hari-hari yang dijalani saat ini. Oleh karena itu, pada saat ini saya datang mengajak kepada saudara, kita mau datang kepada Yesus. Yesus adalah sumber pengharapan. Yesus adalah sumber sukacita. Dia bisa mengubah apa yang terjadi dalam hidup saudara. Yang susah bisa menjadi sukacita. Yang sedih bisa diubah menjadi damai sejahtera. Yang ketakutan bisa menjadi hilang oleh pertolongan Yesus. Oleh karena itu, mari dalam kesempatan ini saya mengajak kepada saudara ingin membacakan satu ayat yang di dalam Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-13 dikatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Biarlah pada pagi ini saudara penuh dengan pengharapan kepada Allah. Hanya Allah lah yang bisa memberikan pengharapan yang pasti. Oleh karena itu, jangan takut ketika pengharapan saudara sekarang pupus, ketika pengharapan saudara hilang, ketika pengharapan saudara mati. Kita akan berdoa agar kuasa Tuhan membangkitkan kembali, menghidupkan kembali pengharapan saudara, supaya saudara penuh dengan sukacita dan nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Puji Tuhan. Mari saat ini saya mengajak kepada saudara untuk berdoa. Silakan angkat tangan saudara. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami membawa setiap anak-anak-Mu yang mengangkat tangan saat ini. Ada masalah, ada persoalan, ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada kecemasan. Mungkin ada pengharapan yang mati, ada usaha yang mati, ada usaha yang kacau balau saat ini. Nyatakanlah mujizat-Mu Tuhan. Ulurkan tangan-Mu yang berkuasa. Pegang setiap tangan-tangan yang terangkat saat ini. Kami bertindak dalam nama Yesus. Engkau angkat, Engkau cabut, Engkau ganti segala masalah yang dialami oleh anak-anak-Mu. Biarlah damai sukacita akan mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mereka akan mengalami keajaiban Tuhan pada saat ini. Seperti orang muda tadi telah dibangkitkan. Hamba yakin saat ini juga saudara sudah dibangkitkan oleh kuasa Tuhan, sehingga saudara saat ini akan mengalami damai sejahtera, sukacita di dalam Tuhan. Dan hamba serahkan setiap anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Biarlah kuat di dalam menghadapi hari-hari yang akan datang. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah peralaskan doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Haleluya.